Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Kita lanjutkan materi kita tentang proyeksi ortogonal atau proyeksi vektor. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang proyeksi skalar. Yang dikatakan proyeksi skalar adalah panjang dari vektor C. Siapa itu vektor C? Vektor C itu adalah vektor hasil proyeksi dari vektor A ke vektor B, ya. Nah, kalau di proyeksi ortogonal atau proyeksi vektor, yang ditentukan itu adalah persamaan dari vektor C-nya. Setelah panjangnya sudah kita tentukan, sekarang kita mau tahu sih persamaan dari vektor C itu. Langsung saja kita tentukan persamaan dari vektor C atau dikatakan proyeksi ortogonal, ya. Kita mulai dari rumus vektor satuan. Masih ingat kan rumus vektor satuan, ya? Vektor satuan C, vektor satuan dari vektor C itu adalah vektor C dibagi dengan panjang vektor C, ya. Nah, kita ambil di sini vektor C-nya karena kita mau menentukan persamaan dari vektor C-nya. Kalikan silang, berarti dia panjang vektor C dikali vektor satuan dari vektor C. Kita lihat di gambar bahwa vektor C itu merupakan vektor B juga. Jadi vektor satuan C bisa kita ganti dengan dikali vektor satuan dari vektor B karena mereka itu sama, ya. Oke, kemudian jadinya panjang vektor C dikali dengan vektor satuan B. Apa rumus vektor satuan B? Berarti vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Di sini paham ya? Oke. Panjang vektor C itu adalah rumus proyeksi skalar yang kita pelajari di video sebelumnya. Bahwa jadinya A dikali B, ya, vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ya, ini rumus proyeksi skalar. Dikali dengan vektor B per panjang vektor B. Sampai sini paham? Oke. Jadinya vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikali panjang vektor B sehingga menjadi panjang vektor B kuadrat. Kemudian nanti dikalikan lagi dengan vektor B. Inilah rumus menentukan persamaan dari vektor C, yaitu vektor hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B. Oke, saya blok merah ya. Semoga kamu mengerti. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A 6 minus 42 dan vektor B sama dengan 42 minus 2. Tentukanlah proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu sama dengan proyeksi ortogonal, ya. Ortogonal. Yang ditanya, tentukanlah proyeksi vektor yang A, vektor A pada B, yang B, vektor B pada A. Kita jawab dulu yang A, berarti dia proyeksi vektor A pada B. Itu berarti vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ya. Kita masukkan nilainya. Vektor A berarti dia kita buat dalam bentuk kolom saja ya biar lebih enak perkaliannya. Berarti 6 minus 4 kemudian 2 dikali dengan vektor B-nya 4 2 minus 2, ya, dibagi dengan panjang vektor B. Berarti akar dari, ya, vektor B-nya 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ya, ditambah minus 2 kuadrat. Kemudian baru kita pangkatkan 2 lagi karena dia panjang vektor B kuadrat, ya. Dan dikali dengan vektor B-nya. Vektor B-nya itu 4 2 minus 2. Oke, langsung kita tentukan perkalian vektornya. Ini sama dengan, ya, 6 kali 4 24. Kemudian minus 4 dikali 2 itu minus 8, berarti dikurang 8.
2 dikali minus 2 minus 4 berarti dikurang 4. Ini dibagi dengan 4, 16 ya. Ini ya akar, kalau kamu kuadratkan itu nanti hilang akarnya. Jadi tinggal 16 ya. Ditambah 4. Kemudian ditambah 4 lagi. Ini nanti dikali dengan vektor 4, 2 minus 2. Kita selesaikan dulu. 24 dikurang 8 dikurang 4. Itu hasilnya 12. Ya, kemudian 16 ditambah 8 itu hasilnya 24 dikalikan dengan vektor 4, 2 minus 2. Yang perlu saya garis bawahi, kalau dia proyeksi skalar maka hasilnya itu sebuah bilangan, tetapi kalau proyeksi vektor atau proyeksi ortogonal dia menghasilkan vektor juga ya, karena persamaan dari vektor C nya. Oke, ini sama dengan setengah, kita kalikan dengan 4, 2 minus 2 yang merupakan nilai dari vektor B. Saya kasih pembatas dulu ya. Ini berarti vektor C sama dengan kita kalikan setengahnya ke dalam, berarti setengah dikali 4 itu 2. Kemudian setengah dikali 2 itu 1. Setengah dikali minus 2 itu minus 1. Maka persamaan vektor C adalah 2, 1, minus 1. Paham ya? Oke, kita akan menjawab yang B. Next kita lanjut yang B. Kalau yang B adalah vektor B pada A. Ingat setelah kata pada itu berarti menjadi penyebutnya. Sehingga vektor C adalah vektor A dikali vektor B perpanjang vektor A kuadrat. Kalau tadi yang akan perpanjang vektor B karena pada B. Kalau pada A berarti panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A-nya. Oke, kita masukkan nilainya. Tadi sudah kita cari bahwa vektor A dikali vektor B itu hasilnya 12 ya. Kamu bisa lihat nanti bagian B-nya itu hasilnya 12. Sekarang kita cari yang panjang vektor A, berarti akar nilai vektor A-nya berarti 6 kuadrat ya, ditambah dengan minus 4 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat. Ini nanti dikuadratkan lagi karena panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A-nya 6 minus 4 2. Oke? Ini berarti 12 dibagi dengan hilang ya akarnya setelah dikuadratkan berarti 36 karena 6 kuadrat. Kemudian minus 4 kuadrat berarti tambah 16. Kemudian 2 kuadrat itu berarti tambah 4 dikali dengan vektor 6 minus 4 2. Oke, berapa 36? Berarti 36 tambah 20. Hasilnya 56 ya. 12, ini saya kasih batas dulu. Dari sini diperoleh vektor C ya. 12 dibagi dengan 56 dikali dengan 6 minus 4 2. Kita peroleh vektor C sama dengan ya 12 per 56 itu sama-sama kita bagi 4 ya. Jadinya 3 per 14 dikalikan dengan 6 minus 4 2. Oke. Jadi vektor C sama dengan 3 per 14 dikali 6. Hasilnya 9 per 7. Kemudian koma. Ini dia sama-sama kita bagi 2. Minus 6 per 7. Kemudian ini kita bagi 2. Ya habis ya jadinya 3 per 7. Inilah persamaan vektor C. Semoga kamu mengerti. See you next video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijab, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.